Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad adalah sosok yang amat mulia. Ia memiliki akhlak yang tinggi, rendah hati, sederhana, dan sangat jujur. Karena kejujurannya ini, ia dijuluki Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Suatu hari, Abu Thalib, paman Muhammad, mendatangi seorang pedagang wanita yang sangat kaya raya. Pedagang itu adalah Khadijah. Abu Thalib meminta kepada Khadijah untuk menerima keponakannya sebagai pekerja. Khadijah sangat gembira menerima Muhammad sebagai pekerjanya. Meskipun bayaran Muhammad lebih mahal, Khadijah menyetujui permintaan Abu Thalib. Saat itu, Muhammad mendapat 4 ekor anak unta sebagai bayaran, sedangkan pekerja yang lain hanya mendapat 2 ekor anak unta sebagai bayarannya. Masyarakat Quraisy mengenal Khadijah sebagai wanita mulia. Ia adalah seorang bangsawan yang baik akhlaknya dan cantik wajahnya. Di usia yang ke-40, suaminya meninggal dunia. Khadijah pun menjadi seorang janda. Khadijah merasa sangat tertarik pada Muhammad, bukan hanya karena Muhammad pandai berdagang, namun juga karena akhlak Muhammad yang sangat tinggi. Khadijah meminta kepada sahabatnya Nafisah binti Umayyah untuk melakukan pendekatan kepada keluarga Muhammad. Setelah dicapai kesepakatan, Muhammad dan Khadijah pun melangsungkan pernikahan. Saat itu, Muhammad berusia 25 tahun. Kehidupan mereka sangat bahagia. Dan perdagangan mereka pun semakin maju. Sekitar 10 tahun setelah Muhammad menikah, terjadi banjir besar yang melanda Mekah. Banjir itu menggerus dan merusak dinding Ka'bah. Kaum Quraisy pun bergotong royong untuk memperbaiki Ka'bah. Namun, saat hendak mengangkat Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula, para pemimpin Quraisy terlibat dalam pertengkaran. Mereka saling berebut untuk mendapatkan kehormatan mengangkat Hajar Aswad. Karena pertengkaran ini, perang saudara hampir saja terjadi. Para pemimpin saling bersekutu dan bersiap untuk perang. Abu Umayyah bin Al-Mughirah, salah satu orang terpandang di Quraisy, berkata bahwa urusan Hajar Aswad ini akan diserahkan kepada orang yang pertama kali memasuki pintu Shafa esok hari. Dan Allah menentukan bahwa Muhammadlah orangnya. Sungguh mudah bagi Muhammad menyelesaikan masalah itu. Ia membentangkan selembar kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Kemudian, ia meminta pada para pemimpin Quraisy untuk memegang tepi-tepi kain tersebut. Dan bersama-sama mereka mengangkat Hajar Aswad dan mengembalikannya ke posisi semula. Masalah pun terselesaikan dengan damai. Dan Muhammad pun semakin dihormati. Kaum Quraisy tidak berbeda dengan kaum-kaum sebelumnya. Mereka mulai meninggalkan ajaran yang benar dan mengikuti ajaran yang salah, berbohong, curang, menganiaya, merampok, dan bersekutu dengan setan menjadi kebiasaan kaum Quraisy. Tidak ada lagi ibadah kepada Tuhan. Muhammad merasa gelisah dengan perilaku kaumnya. Ia berusaha memikirkan cara untuk membawa kaumnya kembali ke jalan yang benar. Kemudian, ia memutuskan untuk menyendiri di Gua Hiro. Sekeras apapun Muhammad berpikir, ia tidak bisa menemukan jawabannya. Maka, tepat pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus tahun 610,
atas perintah Allah, malaikat Jibril mendatangi Muhammad dan menyampaikan wahyu. Saat itulah Muhammad mengemban tugas sebagai Nabi Allah, bukan hanya untuk kaum Quraisy, namun untuk seluruh umat manusia. Dan ia merupakan nabi terakhir. Tidak ada nabi lagi setelahnya. Dakwah pertama yang diemban oleh Nabi Muhammad dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dimulai dari keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya, yaitu Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Setelah itu, orang dari luar keluarga Nabi Muhammad memeluk Islam. Mereka adalah Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Abu Rahman bin Auf, Tolhah bin Ubaidillah, dan masih banyak lainnya. Mereka adalah golongan orang yang pertama kali masuk Islam, dan mereka disebut As-Sabiqunal Awwalun. Selama 3 tahun berdakwah sembunyi-sembunyi, pengikut Nabi Muhammad terus bertambah. Selama itu pula, kaum Quraisy tidak begitu peduli pada gerakan Nabi Muhammad. Namun, ketika akhirnya Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terbuka, para kaum Quraisy mulai bangkit untuk melawan Nabi Muhammad. Apalagi dakwah Nabi yang paling keras adalah ajakan untuk memeluk Islam dengan cara meninggalkan Tuhan berhala mereka. Dan mulai saat itulah dakwah Nabi Muhammad mulai mendapatkan tentangan dan berbagai macam halangan serta perlawanan yang sengit dari kaum Quraisy. Selesai. Di gua inilah wahyu pertama yang berupa ayat 1-5 surat Al-Alaq disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajari manusia dengan perantaraan kalam atau pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Quraisy menggunakan berbagai macam cara untuk melawan Nabi Muhammad. Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad mereka anggap sebagai syair biasa, sehingga mereka meminta pada Abu Sufyan bin Al-Haris untuk membuat syair tandingan. Tentu saja, syair buatan manusia tidak akan bisa mengalahkan Al-Quran. Gagal dengan rencana pertama, kaum Quraisy melaksanakan rencana kedua. Mereka mulai menakut-nakuti, bahkan menyiksa para pengikut Nabi Muhammad. Meskipun sangat membenci Nabi Muhammad, kaum Quraisy tidak berani mengganggu Nabi Muhammad secara langsung. Itu karena sang Nabi berasal dari salah satu kabilah terpandang. Namun lain halnya dengan Abu Jahal. Ia adalah paman Nabi Muhammad dan ia sangat membenci Nabi Muhammad. Suatu hari ia membawa sebuah batu yang sangat besar dan bermaksud untuk membunuh Nabi. Ketika itu Nabi Muhammad sedang sholat di Masjidil Haram. Namun saat hendak melempar batu, tiba-tiba saja Abu Jahal melihat seekor unta raksasa yang sangat buas. Unta itu seakan hendak menelan Abu Jahal.
dan Abu Jahal pun segera pergi karena ketakutan. Percobaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad selalu dilakukan secara diam-diam. Setelah Abu Jahal gagal, kini giliran Abu Lahab yang bertindak. Ia mencoba membunuh Nabi dengan cara menjerat leher Nabi menggunakan sebuah selendang. Saat itu muncullah Abu Bakar. Ia segera mendorong Abu Lahab dan melepaskan belitan selendang itu dari leher Nabi Muhammad. Kali lagi Nabi Muhammad berhasil selamat. Namun sebagai akibatnya Abu Bakar menjadi sasaran kemarahan Abu Lahab. Pada tahun 10 kenabian Nabi Muhammad, dua tokoh besar Quraisy memeluk Islam. Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Dengan masuknya kedua tokoh ini, kekuatan kaum Quraisy semakin berkurang dan kaum muslimin, para pengikut Nabi, semakin berani melakukan sholat di depan Ka'bah. Namun, sikap kejam kaum Quraisy tidak berhenti sampai di sini. Dipimpin oleh Abu Jahal, paman Nabi, dan Abu Sufyan, kaum Quraisy mengucilkan siapa saja yang berhubungan dengan Nabi. Akibatnya, para pengikut Nabi terpaksa pindah dari Mekah. Dan saat itu pula Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Dua orang yang sangat penting dalam dakwah Nabi. Setelah Khadijah meninggal, Nabi Muhammad pergi ke Thaif untuk berdakwah kepada kaum Sakif. Namun, orang-orang di Thaif menolak kedatangan Nabi. Mereka mengusir Nabi Muhammad dan rombongannya. Mereka bahkan menghina, melecehkan, dan melempari Nabi dengan batu. Sungguh berat cobaan yang dialami Nabi Muhammad dalam berdakwah. Pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 kenabian, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Isra dan Mi'raj dilakukan selama waktu 1 malam saja. Dalam peristiwa ini, Nabi Muhammad menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad menjadi pukulan yang sangat besar bagi kaum kafir Quraisy dan juga kaum muslimin pengikut Nabi. Kaum Quraisy menjadikan peristiwa itu sebagai bahan olok-olokan dan menyebut Nabi Muhammad sebagai penipu dan pendusta. Mana mungkin bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina hanya dalam waktu 1 malam. Ada beberapa pengikut Nabi yang terhasut oleh kaum Quraisy. Mereka menyatakan keluar dari Islam karena tidak percaya pada peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad. Keadaan kota Mekah tidak lagi aman bagi Nabi Muhammad. Beliau pun berencana untuk hijrah ke kota Yatsrib. Namun, rencana hijrah Nabi diketahui oleh kaum Quraisy. Mereka pun membentuk pasukan untuk membunuh Nabi sebelum ia berhasil hijrah ke Yatsrib. Dalam pelariannya, Nabi Muhammad dan para sahabat bersembunyi di Gua Sur. Allah berkehendak untuk menyelamatkan Nabi Muhammad. Dibuatnya sebuah sarang laba-laba di mulut gua dan sarang burung merpati yang sedang mengeram. Pasukan Quraisy berhenti di depan Gua Sur. Namun, mereka melewatkannya begitu saja. Menurut mereka,
Tidak mungkin Nabi bersembunyi di dalam gua tanpa merusak sarang laba-laba dan burung merpati. Nabi Muhammad tiba di Yatsrib dengan selamat. Kaum muslimin di kota ini menyatakan sanggup untuk melindungi Nabi Muhammad. Dan selanjutnya, kota Yatsrib berubah nama menjadi Madinah, yang artinya kota Nabi. Selama Nabi tinggal di Madinah, sempat terjadi beberapa peperangan melawan kaum Quraisy yang terus saja mengejar Nabi Muhammad. Namun, berkat perlindungan Allah, kaum muslimin di Madinah semakin kuat. 8 tahun setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad melakukan perjalanan pulang ke Mekah. Kali ini, Nabi Muhammad diiringi oleh para pengikutnya yang berjumlah 10.000 orang. Melihat banyaknya kaum muslimin yang menemani Nabi Muhammad, pemimpin Quraisy pada waktu itu, Abu Sufyan bin Harb, menemui Nabi Muhammad dan menyatakan diri masuk Islam. Setelah itu, hampir semua kaum Quraisy menyatakan diri masuk Islam. Dengan demikian, kota Mekah dapat ditaklukkan tanpa perlu ada peperangan dan pertumpahan darah. Setelah Mekah berhasil dikuasai tanpa peperangan, langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Sebanyak 360 berhala disingkirkan dan dihancurkan. Tak lama kemudian, para pemimpin dari seluruh penjuru tanah Arab menyatakan diri untuk masuk Islam dan tunduk pada peraturan Islam. Orang-orang tiada henti menemui Nabi Muhammad dan menyatakan imannya. Peristiwa ini membuat Nabi Muhammad menyadari bahwa tugasnya hampir berakhir. Kemudian beliau beserta 100.000 kaum muslimin mengerjakan haji wada atau haji penghabisan. Ketika Nabi berada di padang Arafah, turunlah surat Al-Maidah ayat 3. Itulah wahyu terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad, dan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah, Nabi Muhammad wafat. Pesan terakhir Nabi Muhammad adalah, "Kutinggalkan untuk kamu 2 perkara. Tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu berpegang pada 2 hal, yaitu Kitabullah atau Al-Quran dan Sunnah Rasulnya." Selesai. Wahyu terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah surat Al-Maidah ayat 3. Kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ibundanya bernama Aminah binti Wahab dan ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Keduanya berasal dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaum Quraisy. Nabi Muhammad berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Namun sayangnya, Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya sudah meninggal sebelum ia dilahirkan. Sesuai dengan tradisi, setiap bayi yang lahir akan dititipkan pada wanita padang pasir untuk diasuh dan disusui. Maka, setelah 3 hari dari kelahirannya, Nabi Muhammad dititipkan kepada Suwaibah, dan setelah itu diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Nabi Muhammad diasuh oleh ibu susu hingga usianya 2 tahun. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ia diajak oleh ibunya berziarah ke makam sang ayah di daerah Yatsrib. Sepulang dari berziarah,
Tiba-tiba saja ibunda Nabi jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ibunda Nabi dikuburkan di daerah Abwa, sebelah selatan Yasrib. Setelah sang ibu meninggal, Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ia adalah seorang pemimpin Quraisy yang sangat dihormati. Namun, Nabi Muhammad tidak tinggal lama bersama sang kakek. Sekitar 2 tahun kemudian, sang kakek meninggal dunia. Setelah sang kakek meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Meskipun bukan keluarga kaya, Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad dengan baik. Nabi pun tumbuh dengan sifat-sifat yang terpuji. Ia sangat rajin, cerdas, dan selalu dapat dipercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah terbiasa menggembalakan domba milik sang paman. Ia juga menawarkan jasa untuk menggembalakan domba kepada penduduk Quraisy. Karena sifat Nabi yang dapat dipercaya, banyak orang-orang yang menitipkan ternaknya. Demikianlah, Nabi sudah terbiasa bekerja sejak ia masih kecil. Ketika usia Nabi menginjak 12 tahun, ia turut serta dalam rombongan khalifah dagang. Ia dan pamannya dalam perjalanan menuju ke Syam. Ketika sampai di Busra, mereka bertemu dengan seorang pendeta Bukhairah. Pendeta itu berpesan agar Abu Thalib menjaga Muhammad baik-baik. Ia khawatir jika bangsa Yahudi mengetahui keberadaan Muhammad, mereka akan berusaha untuk mencelakakannya. Karena menurut kitab Injil Barnabas, Isa Al-Masih pernah berkata, "Akan datang sesudahku seorang rasul bernama Ahmad. Bila ia berjalan, akan selalu dilindungi awan." Dan memang, selama perjalanan itu, mereka selalu dipayungi oleh awan. Sebenarnya Abu Thalib pun heran dengan keadaan tersebut. Abu Thalib menuruti saran pendeta Bukhairah itu. Abu Thalib selalu berhati-hati dalam menjaga Nabi Muhammad. Karenanya, Nabi pun tumbuh menjadi pemuda yang istimewa. Ia berbeda dengan pemuda lainnya. Ia tidak pernah makan bangkai, minum khamar atau alkohol, berjudi, berdusta, dan perbuatan buruk lainnya. Di tengah masyarakat Quraisy, Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Ia juga tumbuh menjadi pemuda yang pandai dalam berdagang. Selesai. Sumber dalam Al-Quran terdapat dalam surat Asy-Syaff ayat 6, yang artinya, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad.' Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'" Kisah Nabi Yahya alaihi salam. Yahya tumbuh di bawah asuhan Nabi Zakaria dan ibunya yang saleh. Ia telah menguasai dan memahami kitab Taurat sejak muda. Sifat dan pengerangainya sungguh luhur. Ia pun sangat berbakti kepada orang tua. Karenanya, Allah mengangkat Yahya sebagai nabi untuk berjuang dan berdakwah bersama ayahnya, yaitu Nabi Zakaria. Sementara itu, kaum Bani Israel yang berdiam di Palestina diserang oleh bangsa Romawi. Mereka berhasil dikalahkan dan harus menjadi jajahan bangsa Romawi.
Kemudian ditunjuklah Herodes sebagai raja. Ia memerintah dengan sangat kejam dan sewenang-wenang. Pemerintahan Raja Herodes yang kejam membuat kaum Bani Israel sangat menderita. Sang raja bahkan membunuh para ulama yang menentangnya. Keadaan ini membuat kaum Bani Israel terpecah. Masing-masing kelompok membentuk aturan dan pemimpin sendiri. Inilah yang menyebabkan munculnya nabi-nabi palsu. Mereka mengaku sebagai utusan Allah yang sejati. Dakwah dan ajaran kebenaran Nabi Yahya lantang terdengar. Sedikit demi sedikit, Nabi Yahya berhasil mengajak beberapa orang untuk kembali ke ajaran yang benar. Sebagai bukti taubat, Nabi Yahya membaptis mereka dengan cara memercikan air sungai Yordan. Perbuatan Nabi Yahya ini membuat kaum Bani Israel lainnya menjadi sangat murka dan semakin membenci Nabi Yahya maupun Nabi Zakaria. Sementara itu, Raja Herodes yang kejam berniat untuk menikahi putri tirinya sendiri, yaitu Herodia. Keinginan Raja Herodes ini ditentang oleh Nabi Yahya, karena haram hukumnya seorang bapak menikah dengan anak tirinya. Kecaman Nabi Yahya tentu saja membuat Raja Herodes menjadi sangat murka. Herodia marah kepada Nabi Yahya yang menghalangi pernikahannya dengan sang ayah. Ia pun berencana untuk menggoda Nabi Yahya dan membuktikan bahwa sesungguhnya Nabi Yahya pun tidak akan tahan dengan pesonanya. Namun usahanya gagal. Nabi Yahya sama sekali tidak tertarik kepada dirinya. Herodia pun marah dan bersumpah untuk menghancurkan Nabi Yahya. Keteguhan Nabi Yahya dalam berdakwah membuatnya harus menghadapi dua kekuatan besar, yaitu kaum Bani Israel dan Raja Herodes, serta putri Herodia yang sangat berkuasa. Putri Herodia meminta agar sang raja mengerahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya. Dengan demikian, mereka bisa menikah tanpa ada yang menghalangi. Dan rencana jahat itu dibantu oleh kaum Bani Israel. Mereka rela bekerja sama dengan penjajah demi menyingkirkan Nabi Yahya. Penangkapan Nabi Yahya dilakukan secara besar-besaran dan akhirnya mereka berhasil menangkap Nabi Yahya. Nabi Yahya pun dibawa ke istana untuk diserahkan kepada Raja Herodes dan putri Herodia. Kematian Nabi Yahya segera tersebar. Meskipun sedih kehilangan putra satu-satunya, Nabi Zakaria tetap melanjutkan dakwahnya. Bagi kaum Bani Israel, halangan mereka masih ada satu, yaitu Nabi Zakaria. Mereka pun berusaha untuk menangkap Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berlari dari kejaran prajurit Romawi. Ia kemudian bersembunyi di dalam batang pohon. Iblis yang mengetahui tempat persembunyian Nabi Zakaria segera memberitahu prajurit. Maka ditebanglah pohon itu. Saat pohon itu tumbang, Nabi Zakaria tidak ada di dalamnya. Namun, lama setelah itu, Nabi Zakaria tidak pernah muncul lagi. Apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Zakaria dan Nabi Yahya sungguh kejam. Dan orang-orang yang demikian mendapatkan murka dari Allah. Selesai. Ancaman Allah terhadap kaum yang membunuh Nabi ada pada surat Ali Imran ayat 21. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada perintah Allah dan membunuh nabi-nabi dengan tidak benar dan membunuh orang-orang yang menyerukan keadilan kepada manusia, maka beri ancamlah mereka dengan siksa yang pedih. Kisah pengangkatan Nabi Isa alaihi salam sebagai Nabi Allah. Sejak kecil, Isa sudah dikaruniai berbagai macam mukjizat oleh Allah. Ketika Isa sudah mulai bersekolah, Isa seringkali membuat para guru kewalahan dalam menjawab segala macam pertanyaannya. Isa sangatlah cerdas, melebihi para guru di sekolahnya. Kecerdasan Isa
membuat sebagian orang merasa tidak suka. Suatu ketika, Isa mendengar suara gaduh dari dalam rumah temannya. Isa tahu bahwa teman-temannya dikurung oleh ibu mereka karena tidak diperbolehkan bermain dengannya. Kemudian Isa pun bertanya, "Suara ribut apakah itu?" Dan para ibu itu menjawab, "Mereka adalah sekumpulan kera dan babi." Mendengar jawaban ibu-ibu itu, Isa pun berdoa kepada Allah agar menjadikan mereka seperti apa yang telah diucapkan, yaitu menjadi kera dan babi. Sejenak kemudian, anak-anak itu pun berubah menjadi kera dan babi. Isa tinggal selama 12 tahun di Mesir bersama ibunya dan juga Yusuf Al-Najjar. Kemudian mereka pun kembali ke Palestina dan tinggal di daerah Nazaret. Ketika Isa berumur 30 tahun, Allah mengangkatnya sebagai nabi. Dialah nabi terakhir bagi kaum Bani Israel setelah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dibunuh oleh pasukan Raja Herodes yang bersekutu dengan kaum Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam mengajak kaum Bani Israel untuk menyembah pada Allah dan menaati segala aturannya. Sebagai utusan Allah, Nabi Isa mempunyai banyak mukjizat yang semakin menguatkan kedudukannya. Suatu ketika, Nabi Isa membuat burung dari tanah liat, kemudian ia meniupnya. Dan atas izin Allah, patung itu hidup dan berubah menjadi burung sungguhan yang bisa terbang. Atas izin Allah, Nabi Isa mampu menyembuhkan orang yang sejak kecil sudah buta. Ia juga mampu menyembuhkan berbagai penyakit yang langka. Dan ia juga mampu menghidupkan Eliezer, sahabatnya yang sudah meninggal. Kemampuan Nabi Isa ini adalah mukjizat. Dan dengan mukjizat ini, ia diterima dan dicintai oleh kaum Bani Israel. Setiap hari, semakin banyak orang yang menyatakan beriman kepada Nabi Isa. Meskipun demikian, sebagian besar kaum Bani Israel masih tetap sesat dan tidak mau bertaubat. Mereka yang merasa tidak suka pada Nabi Isa berkumpul dan mencari sebuah cara agar Nabi Isa menghentikan dakwahnya dan bergabung dengan di pihak mereka untuk menciptakan pemerintahan yang kuat. Kemudian para pemimpin kaum Bani Israel menawarkan jabatan raja untuk Nabi Isa. Namun sayangnya, tawaran itu ditolak oleh Nabi Isa. Sikap Nabi Isa ini membuat para pemimpin Bani Israel menjadi marah. Mereka berjanji akan mencelakakan Nabi Isa di kemudian hari. Nabi Isa sama sekali tidak takut pada ancaman para pemimpin Bani Israel. Ia tetap menjalankan dakwahnya, mengajak agar orang-orang mau bertaubat dan menyatakan iman kepada Allah saja. Selesai. Sumber dalam Al-Quran terdapat dalam surat Maryam ayat 30, yang artinya, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi." Kisah masa kecil Nabi Ismail alaihi salam. Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dari istri keduanya, yaitu Siti Hajar. Oleh karena suatu alasan, Nabi Ibrahim terpaksa meninggalkan mereka di lembah tandus bernama Faran atau Mekah. Hajar sungguh wanita yang saleh. Ketika perbekalannya telah habis dan Ismail kecil terus menangis karena lapar, ia tetap sabar
dan terus berdoa kepada Allah. Hajar berusaha mencari air dan makanan untuk Ismail. Ia berlari di antara Bukit Syafa dan Marwah hingga 7 kali, namun tidak ada apapun di sana. Allah memang Maha Pengasih. Allah menjadikan sebuah mata air yang jernih dari hentakan kaki Ismail. Hajar memandang mata air itu dengan takjub seraya berseru, "Zam-zam," yang artinya berkumpullah. Sumur Zam-zam terus mengalir tanpa pernah kering. Para pedagang Arab sering singgah di sana. Mereka menghormati Hajar dan menyayangi Ismail yang sangat cerdas dan santun. Dataran tandus itu kini berubah menjadi subur nan ramai. Setelah bertahun-tahun, Nabi Ibrahim memutuskan untuk mengunjungi Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim bersyukur Ismail tumbuh menjadi pemuda yang saleh. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim melalui sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim menyembelih Ismail sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ismail dengan tegas berkata bahwa ia siap dikorbankan. Hajar pun ikhlas menyerahkan Ismail kepada Allah. Ketika itu, iblis datang dan berusaha menggoyahkan iman mereka. Namun usaha iblis gagal. Ketakwaan Nabi Ibrahim dan keluarganya tidak tergoyahkan. Allah kemudian menyelamatkan Ismail dan menggantinya dengan seekor domba yang sangat gemuk. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim dan keluarganya semakin taat pada Allah. Kisah ini diambil dari surat Asy-Syaffat ayat 102 sampai 107. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Yunus alaihi salam. Negeri Ninawa dikaruniai berkah yang luar biasa oleh Allah. Mereka hidup dalam kecukupan dan kemakmuran. Namun sayangnya, mereka sama buruknya dengan kaum Bani Israel. Mereka menyembah berhala dan selalu saja mengabaikan dakwah Nabi Yunus, nabi yang diutus untuk menyadarkan penduduk Ninawa. Nabi Yunus terus berdakwah bertahun-tahun lamanya, tetapi penduduk Ninawa tetap tidak mau menerima ajaran Nabi Yunus. Bahkan mereka tidak takut terhadap ancaman azab atau siksaan dari Allah. Mereka tetap saja menyembah patung-patung dan benda-benda bertuah lainnya. Sikap membangkang penduduk Ninawa tersebut membuat Nabi Yunus marah. Hingga akhirnya Nabi Yunus memutuskan untuk hijrah ke negeri lain. Sebelum pergi, Nabi Yunus mengingatkan akan datangnya azab atau siksa dari Allah yang sangat pedih. Namun pesan itu tetap tidak dihiraukan. Sepeninggal Nabi Yunus, hukuman dari Allah benar-benar datang. Gelombang panas datang menerjang, sawah dan ladang mengering, sungai tak lagi terisi air, hujan tidak turun,
Dan di tengah-tengah bencana itu, barulah penduduk Ninawa sadar bahwa perkataan Nabi Yunus itu benar, bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam dan tiada Tuhan selain Allah. Sementara itu, Nabi Yunus menumpang sebuah perahu untuk pergi ke negeri seberang. Di tengah jalan, badai mengamuk membuat perahu terombang-ambing. Lama-kelamaan, air pun masuk ke dalam perahu. Untuk mengurangi beban perahu, nahkoda memerintahkan semua penumpang untuk membuang semua barang. Namun kapal masih saja terguncang. Nahkoda pun memutuskan untuk membuang salah satu penumpang ke laut. Pengundian pun dilakukan. Ternyata undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus. Hingga 3 kali berturut-turut, undian selalu jatuh kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus ikhlas jika dirinya harus dibuang ke laut untuk menyelamatkan kapal. Dan Nabi Yunus pun meloncat ke laut yang mengganas karena badai. Kemudian Allah memerintahkan ikan paus untuk menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus benar-benar ditelan oleh ikan paus. Kini ia berada di dalam perut ikan paus. Nabi Yunus terus-menerus berzikir dan berdoa kepada Allah untuk memohon ampunan. Setelah berhari-hari lamanya, barulah ikan paus itu menepi ke pinggir pantai. Nabi Yunus bersyukur karena ia masih hidup dan bisa keluar dari perut ikan paus. Meski demikian, ia keluar dalam keadaan sakit karena berhari-hari tidak makan dan minum. Kemudian Allah menumbuhkan pohon labu. Nabi Yunus diperkenankan untuk makan buah labu tersebut. Hingga akhirnya tubuh Nabi Yunus kembali sehat. Selanjutnya, Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali ke negeri Ninawa. Nabi Yunus pun mematuhi perintah Allah. Penduduk Ninawa yang telah bertaubat menyambut kedatangan Nabi Yunus dengan penuh sukacita. Dan mereka pun berjanji untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran Nabi Yunus. Selesai. Sumber dalam Al-Quran, Surat Asy-Syu'ara ayat 139-148. Dan salah satu penggalan surat berbunyi, "Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul." Surat Asy-Syu'ara ayat 139. Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dari segumpal tanah liat. Allah memerintahkan kepada semua malaikat dan jin untuk bersujud pada Nabi Adam. Iblis tidak mematuhi perintah Allah. Oleh karena itulah, iblis diusir dari surga. Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan hidup Nabi Adam. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Mereka bebas menikmati apa saja yang ada di surga, kecuali satu, yaitu buah huldi. Semenjak diusir dari surga, iblis selalu berusaha mencari kesempatan untuk menggoda iman Nabi Adam dan Hawa. Iblis berusaha merayu mereka agar memetik dan memakan buah huldi. Nabi Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Mereka terbujuk oleh rayuan iblis dan memetik buah huldi. Akibatnya, Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga. Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi secara terpisah. Nabi Adam diturunkan di Hindustan, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Mereka berdua berdoa agar dipertemukan lagi. Bertahun-tahun, Nabi Adam dan Hawa saling mencari. Akhirnya, Allah mengabulkan doa mereka. Allah mempertemukan keduanya di Padang Arafah. Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan baru di bumi. Tak henti-hentinya mereka berdoa agar selalu dilindungi oleh Allah
dan diampuni segala dosa yang telah dilakukannya. Nabi Adam dikaruniai 40 anak. Setiap kali Hawa melahirkan, selalu kembar laki-laki dan perempuan. Allah memerintahkan untuk menikahkan anak-anak mereka. Namun, Allah melarang untuk menikahkan sesama saudara kembar. Anak cucu Nabi Adam terus bertambah, hingga akhirnya mereka tersebar di seluruh penjuru bumi. Mereka terbagi menjadi beraneka suku dan negara. Kisah ini diambil dari surat Al-Baqarah ayatnya yang ke-30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."